Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Yunita. Di pagi hari ini semua tetap sehat bukan? Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Pada subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia di pembelajaran 2. Kompetensi dasar yang akan kita capai bahasa Indonesia, yaitu menggali isi dan amanat pantun serta melisankan pantun. Kemudian SPDB memahami dan membuat gambar cerita, yang IPA memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, serta menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang kita lakukan ini nanti adalah mengidentifikasi berbagai gambar cerita sesuai bacaan. Yang kedua, membuat contoh gambar cerita. Kemudian yang ketiga, menuliskan ciri-ciri pantun. Yang keempat, setelah mengetahui organ peredaran darah pada hewan, dapat menyebutkan berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada hewan. Yang terakhir, yang kelima, dapat menyebutkan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Nah, anak-anak, ini ada cerita bergambar si kancil dan si put. Cerita bergambar itu adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian, paduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Ini coba kita amati contoh gambar cerita tentang menjaga kesehatan. Di situ ada gambar seorang anak menggosok gigi. Nah, cerita bergambar ini menceritakan bahwa setiap bangun tidur, Alif dan Alifa rajin menggosok gigi. Karena menggosok gigi membuat mulut bersih dan disukai Allah. Dari cerita gambar tersebut ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam membuat gambar cerita. Yang pertama, kita harus menentukan ide, gagasan, atau tema. Yang kedua, menentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantu. Kemudian yang ketiga, membuat alur cerita sederhana. Yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah kita buat. Anak-anak, setelah kamu memahami langkah-langkah membuat gambar cerita, sekarang coba kamu perhatikan, kamu praktikkan membuat gambar cerita satu adegan gambar saja. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari, kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Mari kita baca pantun berikut anak-anak ya. Karena kemarin kita sudah belajar tentang pantun, nah ini ada pantun lagi, pantun nasihat. Kemana kancil kita kejar? Ke dalam pasar kita mencari. Ketika kecil rajin belajar, setelah besar senanglah dia. Nah, pantun itu adalah puisi lama yang memiliki bait dan rima. Berikut ada ciri-ciri pantun. Yang pertama, satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Yang kedua, satu baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, satu baris bersaja ABAB. Yang keempat, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Kemudian terakhir baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Anak-anak tahu ini gambar kancil. Nah, tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Nah, bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil?
sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Begitu juga dengan organ peredaran darahnya, karena hal tersebut disebabkan oleh tempat tinggal hewan yang tidak sama. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Selalu jaga kesehatan. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Yunita pada hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah pada manusia, pembelajaran 3. Anak-anak, pemetaan kompetensi dasar yang akan kita capai sebagai berikut. Bahasa Indonesia, menggali isi dan amanat pantun, serta melisankan pantun. PPKN, memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab. Yang IPS, memahami interaksi manusia dan menceritakan interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu siswa menjelaskan isi pantun yang disajikan secara tertulis. Kemudian menyebutkan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Kemudian menyebutkan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Dan yang terakhir, membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Anak-anak dalam pembelajaran yang lalu sudah mempelajari tentang pantun. Masih ingat? Nah, sekarang kita pelajari materi tentang pantun. Dalam membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhiran baris keduanya T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T. Seperti contoh pantun berikut. Jalan-jalan dekat pohon. Akhiran baris adalah N. Tempat indah hijau rumput, akhiran baris T. Pada Tuhan kita memohon, akhiran baris adalah N. Sesuai ajaran yang kita anut, akhir baris adalah huruf T. Kemudian, membuat pantun itu juga harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, adapun ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. 1. Bait pantun terdiri atas 4 baris. Yang kedua, 1 baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian, 1 baris bersajak A, B, A, B. Yang keempat, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Kemudian, baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Setelah mempelajari tentang pantun, coba kalian tentukan isi pantun berikut. Siang-siang makan dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, isi dari pantun tersebut kalian tentukan ya. Di dalam pantun yang kalian tentukan tadi ada kegiatan gotong royong. Contoh kegiatan gotong royong adalah sebagai berikut. Pada gambar ada kegiatan bergotong royong membangun rumah. Sudah diperhatikan? Sekarang, berdasarkan gambar di atas, cobalah buat kesimpulan tentang pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong, dan manfaat gotong royong.
Gotong royong itu merupakan salah satu jenis tanggung jawab masyarakat karena bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Nah, apa makna tanggung jawab warga masyarakat? Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Orang-orang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang disebut masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi, serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai masyarakat. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, semua orang itu memiliki tanggung jawab. Berikut ini jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, bertanggung jawab memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Kemudian, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat, dan menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Contoh bentuk tindakan yang tidak mendiskriminasi dalam kehidupan masyarakat adalah kegiatan bergotong royong dan kerja bakti. Adanya interaksi sosial di masyarakat itu juga salah satu bentuk tindakan yang tidak mendiskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Coba perhatikan contoh interaksi berikut ini. Yang pertama ada gambar kegiatan di sawah. Itu termasuk kegiatan interaksi dengan lingkungan. Kemudian makan bersama dengan keluarga termasuk interaksi sosial. Nah, dari gambar tersebut merupakan contoh bentuk interaksi manusia. Kemudian ada pemilihan RW. Pemilihan RW itu termasuk interaksi juga. Nah, pemilihan RW juga merupakan tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, anak-anak, setelah memahami contoh interaksi tersebut, sekarang cobalah tuliskan bentuk interaksimu dalam kolom berikut. Interaksi yang pernah kalian lakukan dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan budaya, serta bidang moral. Demikian pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar, semoga sukses, tetap semangat dan jangan lupa selalu menjaga